Demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap yang menurut akun media sosial @bemsi.official digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia sejak awal pekan ini. Tajuk aksi demo yang memakai tagar Indonesia Gelap menjadi trending topik di media sosial sejak awal Februari ini. Tagar Indonesia Gelap ini berawal dari slogan yang digunakan warganet saat menyoroti kebijakan pemerintah. Istilah ini pun semakin meluas seiring diadakan aksi demo para mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang digelar di masing-masing kantor pemerintahan. Aksi serentak para mahasiswa dari berbagai daerah ini menurut BEM SI sebagai pengingat agar pemerintah saat merumuskan kebijakan selalu berpihak pada rakyat. Dan bahwasanya mahasiswa dan masyarakat akan terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan hari Jumat sudah detail ya di sini disampaikan oleh di Menkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa kan masalah KIP, kemudian IPI, ya biar siswa itu tetap semua jalan, PDB tetap semua jalan. Jadi menyampaikan pendapat nggak ada masalah. Kami pemerintah akan terus menerima masukan karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami. Saya kira oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan. Misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya termasuk pengetatan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan itu. Nah, kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah melihat tuh paket pengantar kita, Agita dan juga pemirsa, bahwa kalau lagi gelap, apalagi cuaca hujan, tadi kan kata Agita enaknya makan bakso, begitu ya. Ternyata itu tidak semua dilakukan, bahwa ternyata ada yang kalau lagi gelap, pengen bawaannya demo, begitu. Karena sesuai dengan tajuknya, betul, Indonesia Gelap. Jadi ini yang lagi viral, di mana fenomena Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ini menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap. Jadi kita akan bahas di dialog kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Sudah ada siapa aja nih, Agita? Nah, untuk itu langsung saja kita hadirkan tentunya sejumlah narasumber. Ini tiga-tiganya sudah hadir di studio. Hat-trick, kalau main bola hat-trick, tiga-tiganya hadir. Tapi pertama saya akan langsung kenalkan dulu Ujang Komarudin, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Waduh, Kang Ujang, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya ada analis politik kita tentunya, Bang Pangi Syarwi. Bang Ipang, apa kabar? Pagi, Bang Pangi. Kabar baik, pagi. Luar biasa. Mbak Gita, Mas Philip, Kang Nah, ini Ujang. yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu ya. Sudah ada Koordinator Pusat BMSI, Mas Satria Noval Putra Ansar. Mas Satria, pagi, apa kabar? Selamat pagi. Baik, Mas Satria. Mas. Oke. Meskipun mungkin langit ini kayaknya masih agak gelap. Masih agak gelap. Tapi informasinya memang aksi demonstrasi, aksi mahasiswa masih berlangsung hari ini juga dan besok ya, Mas. Tapi sesuai dengan tadi yang dikatakan oleh Philip, tajuk Indonesia Gelap. Ini kan banyak juga yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang diresahkan oleh para mahasiswa ini? Apa saja sebenarnya tuntutannya, Mas? Oke, sebetulnya hal pertama yang pengen saya disclaimer dan sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa BEM seluruh Indonesia atau mahasiswa itu adalah elemen terkecil dari koalisi masyarakat sipil yang turun ke jalan kemarin. Mungkin kalau misal dilihat di kiri ada sekelompok buruh, di sebelah mungkin lihat sebelah kanan ada petani-petani yang mungkin datang juga aksi. Mungkin lihat ke belakang ada mahasiswa dan lihat ke depan juga ada pekerja-pekerja menengah ke bawah atau bahkan menengah ke atas. Baik. Sehingga sebetulnya bukan hanya aksi mahasiswa sebetulnya, Ada banyak elemen ya. elemen.
Dan yang kedua, Indonesia Gelap, BMSI Kerakyatan itu mencetuskan tajuk Indonesia Gelap ini sejak 4 Februari sebetulnya. 4 Februari yang itu dalam tajuk Indonesia Gelap dalam mengevaluasi 100 hari kerja Prabowo Gibran, yang kita refleksikan adalah Indonesia Gelap ini adalah bahasa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kekecewaan masyarakat di masa yang akan datang melihat situasi kondisi hari ini dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kecemasan akan masa depan anaknya, akan masa depan dia sendiri gitu sebagai orang tua, masa depan adik dan keluarga kita semua sebetulnya. Jadi menyentuh seluruh sektor sebenarnya gitu. Lalu kenapa menggunakan diksi kata gelap? Artinya kan kita masih ada redup Indonesia. Apakah memang kedepannya Indonesia segelap itukah begitu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang? Iya, sebetulnya bulan Agustus mungkin masyarakat Indonesia juga paham ada Garuda Biru. Iya. Peringatan darurat. Itu aksi besar-besaran juga di seluruh Indonesia. Dan hari ini sebetulnya berubah warna jadi Garuda Hitam. Ini kita simbolisasi gelap karena ya tadi kecemasan, kekhawatiran masa depan kami juga gelap gitu. Masa depan anak-anak kami juga akan gelap jika memang pemerintah tidak responsif, aparatur-aparatur di dalamnya tidak berbenah, tidak berevaluasi. Presiden Prabowo harus lebih sensitif gitu melihat keadaan ini. Lalu apa tuntutan dari mahasiswa sekarang? Ya sebetulnya kita ada 13 tuntutan yang mungkin di media juga banyak sebenarnya. Satu sebenarnya yang pertama adalah ciptakan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta hapuskan pemangkasan bagi sektor pendidikan. Karena inilah yang menjadi triggering sebenarnya, Mas Mbak. Dari aksi kali ini ada potensi UKT akan naik dengan dipotongnya anggaran pendidikan dengan KIP atau beasiswa bagi menengah ke bawah. Terus ada kemudian cabut proyek strategis nasional yang bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Selanjutnya ada hapuskan multifungsi ABRI, ada sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang menjadi akar daripada efisiensi yang kemudian tidak akurat. Ada ketujuh, evaluasi penuh program makan bergizi gratis yang kemudian kami rasa tidak akurat jika alokasi efisiensi ini beratus-ratus triliun dialihkan semuanya ke MBG. Kita perlu ingat ada masalah pendidikan yang masih kurang merata, ada masalah kesehatan yang masih kurang merata. Setelah itu ada realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen, desak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Selanjutnya 10 tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. 11 efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih karena kami percaya bahwa apa yang kemudian menjadi kegelapan hari ini adalah akibat dari aparatur-aparatur yang kemudian ada di dalam Kabinet Merah Putih yang tidak sejalan, yang mungkin berbelok, yang kemudian mengkhianati amanat reformasi dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tatip yang mungkin juga ramai dibicarakan, dan terakhir reformasi Polri. Oke, itu ada 13 tuntutan. Dan tagar Indonesia atau tajuk Indonesia Gelap ini dikeluarkan karena udah bentuk keresahan. Kang Ujang, ini sebenarnya kalau tadi Mas Satria mengutip, tidak hanya dari elemen mahasiswa saja loh Kang Ujang, tapi juga seluruh elemen lain ini juga merasa resah, bahkan sampai dipilih Indonesia Gelap, gelap hitam gitu. Ya, kalau kami memaknai ya apa yang dilakukan oleh mahasiswa bagian daripada pilihan kita memilih negara yang demokrasi. Baik. Artinya kebebasan berpendapat itu dijaga oleh kami semua, oleh Bapak Presiden. Tapi Mas Satria, ya seluruh rakyat Indonesia, kami perlu jelaskan bahwa Pak Presiden sedang berbenah ini. Contoh di Kementerian Kehutanan ada 28 izin yang ilegal dicabut. Pagar laut juga kan dicabut. Banyak sekarang menata Indonesia, termasuk salah satunya dengan efisiensi itu. Jadi kalau misalkan tuntutannya itu, sejatinya kami sedang menata bangsa ini yang tahap demi tahap. Jadi misalkan efisiensi, kenapa misalkan itu dilakukan? Kita butuh, karena memang kita butuh program-program apa bisa alihkan untuk kepentingan memberi gabah petani, untuk subsidi pupuk, merenovasi sekolah, membangun jembatan. Ini yang kita lakukan. Nah, ke depan terkait dengan persoalan-persoalan yang lain, nah kita benahi satu-satu. Nah, kami melihat ada 4 ya apa yang disampaikan Bapak Presiden.
pertama ini yang penting ya ketika Bapak Presiden pertama kali dilantik. Pertama itu pemberantasan korupsi. Ya. Hari ini kejaksaan, kepolisian dan KPK sudah mulai greget lagi. Yang kedua pemberantasan narkoba. Itu kita galakan lagi. Yang ketiga adalah pembasmian judi online. Bagaimana udah jutaan situs sudah diblokir. Dan tadi uang-uang judi online itu ya kita sita ya daripada ke luar negeri, ini menjadi penting. Yang keempat yaitu penyelundupan. Ini kan hal-hal yang kita benahi untuk bernegara ke depan. Ya kita banyak misalkan di masa lalu, misalkan izin tambang yang 1 hektar, tahu-tahu 5 hektar. Izin batu bara yang biasa 10 hektar, tahu-tahu ada 20 hektar. Ini kita benahi bersama. Cuma memang mungkin masyarakat agak kaget ketika Pak Prabowo menata ini satu demi satu gitu. Dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden jalan yang terbaik untuk memastikan bahwa langkah-langkah pemerintah itu on the track. Nah, kalau tadi Mas Satria khawatir, ya tentu itu hak dari teman-teman mahasiswa. Dan kita tata kembali Indonesia agar Indonesia memang cerah gitu, gemilang. Dan kita targetnya adalah Indonesia Emas 2045. Saya dosen ya, tentu ingin membangun optimisme bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk jalan kebaikan. Mas Satria, Bang Pangi ya, kami baru 3 bulan dari 60 bulan yang ada, artinya 57 bulan ke depan kami harus bekerja, bahkan kami bekerja 4 jam, tidak tidurnya 3-4 jam sehari. Nah, apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah banyak, misalkan cek kesehatan gratis. Kalau ulang tahun silahkan cek. Ini kan program yang luar biasa, akan menyasar 280 juta rakyat Indonesia. Dan ini program kesehatan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Nah, Mas Satria mengkritik MBG misalkan. Bagi kami MBG ini pertama di Asia Tenggara. Ya. Dan ini untuk kepentingan jangka panjang. Anak-anak Indonesia harus sehat. Ibu-ibu hamil, ibu menyusui, itu juga harus sehat. Anak balita juga harus sehat. Ini menumbuhkan keyakinan bahwa membangun kesehatan Indonesia menjadi penting. Ini juga, nah lalu juga apa? Targetnya adalah terbukti kan bahwa kehadiran siswa juga meningkat. Lalu banyak yang meminta dipercepat penyebarannya, sehingga Pak Presiden menginginkan bahwa ini penerima manfaatnya lebih besar lagi. Targetnya di Desember 2025 itu 15 juta penerima manfaat. Hari ini sudah 770 penerima manfaat. Artinya kami melakukan pembenahan di sana sini untuk memastikan kami membangun optimisme. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa tentu bagian daripada demokrasi yang harus kita hormati. Tetapi tadi kami harus jelaskan kepada publik, kami sudah melakukan hal-hal yang banyak ya dalam konteks 3 bulan terakhir ini. Lalu misalkan UMP yang naik 6,5%. Lalu juga tadi soal petani nelayan UMKM, diputihkan hutangnya. Ini clear, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden sangat jelas keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Jadi perlu dipahami bahwa kami bekerja untuk kepentingan rakyat, begitu. Baik, Kang Ujang, kan kita sudah mendengarkan juga bagaimana kemudian permintaan, ada 13 permintaan artinya yang diajukan dari BEM seluruh Indonesia terkait evaluasi dari kinerja Pak Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya sejauh ini kemudian apa yang di poin-poin mana yang menjadi concern dari Pak Presiden untuk segera dibenahi begitu dari 13 poin tersebut? Ya, kekhawatiran tadi juga soal beasiswa. Ya soal UKT, anggaran pendidikan. Ya, kan sudah clear. Ibu Menkyu di DPR sudah mengatakan tidak ada efisiensi, tidak ada pemangkasan terkait beasiswa dan UKT. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Apa? Terkait dengan bantuan sosial, terkait dengan pelayanan publik, itu tidak ada pemangkasan sama sekali. Jadi teman-teman mahasiswa yang kuliah di luar negeri, yang sudah ongoing beasiswa di dalam negeri gitu, jalan seperti biasa, membangun optimisme. Bahkan saya 2015 pernah ke Melbourne gitu ya, ke Australia, melihat anak-anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa, bekerja keras untuk mereka selesai, kayak dokter-dokter muda itu di Australia banyak. Artinya ini jalan saja, bergerak untuk memastikan mereka menjadi dokter-dokter terbaik gitu ya, yang memang ilmunya bisa bermanfaat. Mas Satria dan seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia tidak usah khawatir, kita bangun optimisme, dan beasiswa itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkyu. Terkait dengan UKT juga tidak ada akan kenaikan. Kami sayang kepada mahasiswa, kami sayang juga kepada rakyat Indonesia. Oke, langsung ke Bang Ipang ya. Nanti mungkin bisa dijawab usai jeda.
Bagaimana kemudian dari pemerintah memberikan bahwa sebenarnya mungkin ada banyak keresahan dari elemen masyarakat, tapi satu sisi banyak juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam waktu 3 bulan atau 100 hari kerja ini. Nanti bisa dijawab bagaimana analisanya Bang Panggi sesaat lagi. Kami kembali pemirsa.